Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan mengikat, serta dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Erlangga memastikan tarif yang berlaku nantinya selagi menunggu joint statement diumumkan, yakni tarif dasar sebesar 10% dan tarif Most Favored Nation atau MFN. Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat. Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10%. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia pada 15 Juli lalu. Berdasarkan kesepakatan lisan dengan Presiden Prabowo, Amerika akan mengenakan tarif 19% terhadap impor barang-barang dari Indonesia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pengamat ekonomi menghimbau pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi hasil negosiasi penurunan tarif impor dari Amerika Serikat. Meski kebijakan tersebut dinilai positif untuk meningkatkan ekspor nasional, namun ada potensi dampak jangka panjang terhadap hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat atau dengan mitra negara lainnya. Peneliti Pusat Industri dan Perdagangan dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan penurunan tarif dari Amerika Serikat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kerjasama perdagangan. Jika Indonesia dianggap memberikan referensi khusus pada satu negara, maka hal ini bisa memicu respon dari negara lain untuk menuntut kesepakatan dagang serupa. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat tetap selaras dengan prinsip perdagangan multilateral dan tidak bertentangan dengan komitmen dalam organisasi seperti WTO atau ASEAN. Pemerintah juga diingatkan untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi lanjutan, termasuk memastikan bahwa keuntungan dari kesepakatan tarif tidak hanya jangka pendek. Tiba-tiba diperbolehkan nyelonong masuk impor utuh gitu kan tanpa tarif. Nah, apa kabar nanti bagi produsen-produsen merek lain gitu dari Jepang, dari Korea, dia udah capek-capek bikin pabrik. Nanti mereka kecewa. Kalau kecewa nggak mau lagi invest di kita. Kalau nggak mau lagi invest di kita kan ke depannya kita juga yang rugi kan gitu. Demi cuma itu tadi menuruti kemauan Amerika Serikat. Nah, jadi harus ya tegas ya menurut Amerika Serikat. Jadi bagaimana win-win solutionnya. Gitu. Siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan. Sinergi Kadin Indonesia dengan pemerintah ini bisa berdampak signifikan pada program-program yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan swasembada pangan. Kadin memastikan anggotanya siap bergerak hingga pelosok daerah. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, dukungan Kadin Indonesia ini bukan semata ditujukan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, atau swasembada pangan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan hingga kabupaten dan kota. Kadin bisa bekerja sama dengan Kemenko Pangan dan jajarannya agar supaya bisa menggerakkan perekonomian sampai ke daerah, bahkan kabupaten kota. Karena tanpa ketahanan pangan, susah ada ketahanan ekonomi dan susah ada ketahanan nasional.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap sinergi Kadin Indonesia dengan pemerintah ini akan memberikan dampak signifikan menuju swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin swasembada pangan dalam artian luas secepat-cepatnya, baik itu karbohidrat maupun protein, ya, swasembada energi itu, kemudian hilirisasi. Jadi banyak sekali PR kita yang ingin kita kerjakan. Keterlibatan sektor swasta dalam bidang pangan merupakan bentuk komitmen dan transformasi peran Kadin Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih menyentuh sektor strategis rakyat. Dari Jakarta, Aulina Yasha, Laksana, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menyita penggilingan padi yang dinilai nakal dan merugikan rakyat. Dirinya menerima berbagai laporan soal adanya penggilingan yang bandel. Negara memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengambil alih penggilingan padi yang tak mau mematuhi aturan. Prabowo mengaku telah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan seluruh Hakim Agung sepakat bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan pasal yang mengatur penguasaan negara atas sektor-sektor strategis tidak perlu ditafsirkan lagi. Penggilingan padi dianggap masuk dalam cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Prabowo mengaku mendapat laporan satu penggilingan padi mendapat untung hingga 2 triliun rupiah per bulan. Waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Keinformasi lainnya pemirsa, komitmen dalam penyerapan Environmental, Social and Governance atau ESG secara berkelanjutan berhasil membawa PT Pertamina International Shipping menyabet penghargaan dalam anugerah IDX Channel ESG 2025. Melalui penghargaan ini, perusahaan semakin yakin dampak penerapan ESG cukup baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Pertamina International Shipping berhasil meraih penghargaan kategori utama sektor transportasi dan logistik dalam ajang IDX Channel ESG Award 2025. Diterima langsung oleh Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina International Shipping Eka Suhendra. Keberhasilan ini berkat langkah terukur dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance secara berkelanjutan. Usai menerima penghargaan, Eka Suhendra menegaskan selain memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan minyak dan gas nasional, pihaknya secara serius menerapkan ESG dalam menjaga kelestarian lingkungan, membangun lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, serta penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Di mana melalui teknologi Green Ship, kapal-kapal PIS dirancang dengan spesifikasi khusus yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem pengolahan air balas atau alas water treatment system dan instalasi scrubber untuk mengelola limbah kapal sehingga mengurangi dampak ekologis saat bersandar. Dari sisi ESG ya, pertama environment, kita juga terus menjaga kelestarian, mulai dari ikut serta dalam carbon reduction gitu ya, kemudian juga menjaga ekosistem laut, kemudian juga kita ikut ke dalam pelestarian pantai yang ada di Indonesia gitu ya. Kita pastikan semua kapal-kapal kita tidak memberikan impact atau polusi yang mungkin dihasilkan oleh kapal selama ini. Kita berusaha itu untuk dijaga. Di samping itu, Pertamina International Shipping juga menerapkan alternatif fuels yang diaplikasikan melalui teknologi dual fuel yang memungkinkan konversi bahan bakar hijau dalam meningkatkan efisiensi konsumsi untuk armada logistik yang dimiliki. Sementara itu, dalam aspek sosial, Eka Suhendra mengungkapkan bahwa PIS telah menerapkan program Respectful Workplace untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Sedangkan dari sisi tata kelola, Pertamina International Shipping selalu mengikuti aturan yang berlaku di industri perkapalan, baik skala nasional maupun internasional.
Kedepannya, Eka menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun roadmap ESG yang mencakup 2 strategi utama, yaitu investasi dan operasional. Salah satu fokusnya adalah penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.